Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noka Nurlaila Alkiromah, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru PAI dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Saat ini saya mengikuti kegiatan uji kinerja PPG PAI dalam jabatan Batch 3 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan proses pembelajaran dengan topik materi sebab-sebab halal dan haram yang ditujukan untuk peserta didik jenjang SD kelas 6. Semoga pelaksanaan proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar, serta memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mari sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelasnya Mas Fayas untuk memimpin berdoa. Ya, anak-anak, mari kita membaca surat pendek terlebih dahulu. Seperti biasa ya, kita melakukan pembiasaan harian, yaitu membaca surat pendek. Hari ini kita membacanya surat An-Nasr dan surat Al-Kafirun. Silahkan juz amanya dibuka ya. Kita mulai dari Ta'awud. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilahkan untuk berdiri. Selanjutnya, anak-anak silakan untuk menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Buku pendampingnya, buku tulisnya, alat tulisnya dipersiapkan terlebih dahulu. Lalu silakan anak-anak ini atur dulu kursinya ya. Kursinya diatur senyaman mungkin ya, supaya anak-anak bisa fokus duduknya hadap ke depan ya, karena nanti akan ada penjelasan materi dari Bu Guru. Selanjutnya Bu Guru akan mengecek kehadiran ya. Silahkan nanti anak-anak yang dipanggil namanya seperti biasa cukup jawab hadir. Laki-laki jawabnya hadir, kalau perempuan jawabnya hadirah. Alhamdulillah hari ini berangkat semua ya. Ya, alhamdulillah sehat semua sehingga bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Guru cek semangatnya dulu ya. Coba Bu Guru cek semangat atau tidak ya. Tepuk semangat. 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 Masih ingat dengan tepuk satu? Nah, ya. Coba ya tepuk satu dijawab dengan penuh semangat. Coba. Tepuk satu. Apa tepuk satu jawabnya? Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Apa tepuk empat? Konsentrasi. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Nah, udah siap belajar? Nah, hari ini kita mau belajar melanjutkan materi sebelumnya ya. Kita masih di bab halal dan haram ya. Sebelum itu Bu Guru mau tanya dulu, apakah anak-anak masih ingat pembahasan materi kita di pertemuan sebelumnya? Pertemuan sebelumnya kita belajar apa ya? Apa ya? Iya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi hukum halal dan haram. Apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya? Pengertiannya ya, pengertian halal dan haram. Iya betul, pengertian halal dan haram. Kira-kira halal itu apa ya? Ada yang mau jawab atau masih ingat? Oh iya, Mbak Alvisa. Mbak Alvisa mau jawab, sebentar Mbak Alvisa. Silakan Mbak Alvisa, halal itu apa ya? Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Betul ya. Coba kita ingat-ingat bersama. Tadi Mbak Alvisa menjawab, halal itu segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan.
digunakan, dikonsumsi, atau betul. Ternyata anak-anak masih ingat ya? Iya, itu pengertian halal. Lalu anak-anak masih ingat apa itu haram? Haram apa ya? Oh iya, Mbak April mau jawab. Silakan Mbak April. Pegang. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Betul sekali. Ya, haram. Coba kita ingat-ingat bersama. Tadi haram apa artinya haram? Nah. Sip. Anak-anak masih ingat ya? Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, halal itu kalau halal segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam, baik digunakan, dikonsumsi ataupun dilakukan. Kalau haram tadi apa? Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Ya, pengertiannya anak-anak masih ingat. Selanjutnya kemarin kita juga sudah bahas dasar hukum ya. Dasar hukum halal dan haram. Dasar hukum halal dan haram itu apa saja sih ya? Masih ingat? Mbak Afifah mau jawab ini, Mbak Afifah. Silakan Mbak Afifah. Dasar hukum halal dan haram apa saja? Al-Quran, Terus hadis, selanjutnya ijtihad. Betul, tepuk tangan buat Mbak Afifah. Dasar hukumnya halal dan haram itu ada dasarnya ya, ada 3 apa dasarnya kemarin? Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Hari ini yang akan kita bahas subtopiknya itu tentang sebab-sebab halal dan haram ya. Sebab-sebab halal dan haram. Kemarin kita sudah tahu pengertiannya, sudah tahu apa lagi tadi? Dasar apa? Dasar hukum halal dan haram. Nah, yang kali ini kita pelajari sebab-sebabnya, sebab halal dan haram ya. Pada pelajaran ini ya, pada pelajaran sebab-sebab halal dan haram, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu pertama, mampu menyebutkan hal-hal yang menjadi alasan sesuatu ditetapkan halal dan haram. Ya, kita harus tahu alasannya apa sih ditetapkan halal dan haram. Kita harus tahu alasannya apa. Yang kedua, apa tujuannya? Mampu tataran tentang sebab halal dan haram beserta ya kita tahu sebab-sebabnya, kita bisa menjelaskan, terus bisa menyebutkan contohnya. Tujuan yang ketiga apa? Menganalisis permasalahan terkait halal dan haram. Diskusi kelompok. Ya, sebelum masuk nih ke pembahasannya, kira-kira ada nggak anak-anak di sini yang sudah tahu apa saja sih ya sebab-sebabnya? Mungkin anak-anak ada yang pernah dengar sebabnya apa gitu. Ya, ada yang tahu? Ya, Mbak Lubna mau jawab? Silakan Mbak Lubna. Sebab halal dan haram itu sudah diatur Allah dalam Al-Quran, Bu. Oh iya, tepuk tangan buat Mbak Lubna. Ya, ini Mbak Lubnanya menjawab. Kata Mbak Lubna, sebab halal dan haram itu sudah diatur Bu dari Allah sama Allah. Sudah ada dalam Al-Quran. Itu sebabnya Bu. Ya, itu betul. Salah satu sebabnya memang sudah diatur dalam Al-Quran. Ini Bu Guru akan bagikan soal dulu ini. Soalnya insya Allah mudah ya. Ini soal asesmen awal ya. Supaya Bu Guru tahu kondisi awal anak-anak sebelum pelajaran. Sudah Mas? Sudah semua ya? Ya. Ya, terima kasih ya anak-anak sudah menjawab asesmen awal, soal asesmen awal ya. Nah, ini materi yang akan kita bahas tentang 3 ini. Sebab halal dan haram. Yang pertama itu karena apa? Iya, pertama karena zat asal. Nanti Bu Guru jelaskan satu persatu. Yang kedua karena apa? Sifat asal. Yang kedua karena sifat asal. Lalu yang ketiga karena proses. Harus ingat-ingat dulu. Sebab halal dan haram itu ada 3. Yang pertama zat asal. Yang kedua sifat asal. Yang ketiga karena proses. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama karena zat asalnya ya. Karena zat asal itu maksudnya apa? Maksudnya Allah sudah menetapkan ya sesuatu benda itu atau sesuatu zat itu sudah dari asalnya.
itu haram. Ya, itu haram, sudah ditentukan langsung dari Allah, ada di dalam Al-Quran. Tentunya yang Allah haramkan itu karena apa? Tidak baik untuk tubuh kita, ya. Ini sebab yang pertama, karena zat asalnya. Contohnya apa? Seperti apa itu? Bangkai, terus darah, dan juga babi. Iya, itu sudah dijelaskan langsung di dalam Al-Quran, itu memang haram, ya. Ada dalam firman Allah di dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li khairillah. Famanitturra khairu baghin wala 'adil fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Artinya apa? Coba dibaca artinya. Darah daging babi dan daging hewan disembelih dengan menyebut nama Allah, tetapi terpaksa memakannya bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masih ingat ya, yang pertama tadi haram karena zat. Haram karena zat. Atau Bu Guru menemukan ya di referensi buku lain, haram karena zat itu disebut juga dengan haram apa ini? Aini. Haram aini. Maksudnya hukum asal. Misalkan asale dari asalnya, ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Sudah dari Allah. Allah langsung yang menentukan dari asalnya itu memang sudah haram. Contohnya apa? Yang berupa hewan. Yang haram itu apa aja? Daging babi, anjing, terus ular, darah hewan, nanah, dan ya itu yang berupa makanan hewani atau dari sananya. Ada juga yang berupa nabati atau tumbuhan. Apa ada pun tumbuhan yang haram? Tentunya ada ya, yang bisa merusak akal, yang memabukkan, yang merusak tubuh kita, itu haram. Apa contohnya? Nah, ganja dan daun yang beracun ya. Lanjut, sebab yang kedua. Apa sebab yang kedua? Iya, sifat asalnya. Sifat asalnya memang itu tuh membahayakan tubuh kita. Sifat asalnya tidak baik ya. Terus di sini contohnya perbuatan. Tadi kan kita membahas ya, halal sama haram itu tidak hanya terbatas pada sesuatu yang kita makan. Halal dan haram itu meliputi sesuatu yang kita konsumsi, sesuatu yang kita gunakan, dan sesuatu yang kita lakukan. Ya, yang kita lakukan juga ada hukumnya, halal dan haram. Nah, contohnya ini. Contohnya perbuatan jahat, judi, ya, terus apa lagi? Syirik, menyekutukan Allah, suka menyembah-nyembah selain Allah. Lanjut, ini sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga karena apa? Karena proses, ya, karena proses. Contohnya seperti ini maksudnya. Guru tanya dulu coba, hewan sapi, daging sapi itu halal? Halal? Halal. Tapi bisa jadi haram kalau sapinya hasil mencuri, kalau sapinya dibeli dengan uang korupsi atau uang mencuri, atau lagi belinya udah pakai uang halal, sapinya sapi tidak mencuri, sapi kita sendiri. Nah, bisa jadi haram di saat penyembelihan. Kalau kita menyembelih sapinya tidak menyebut nama Allah, dagingnya jadi haram. Karena penyembelihan hewan itu ada aturannya. Ya, di Islam yang harus menyebut nama Allah. Kalau kita tidak menyebut nama Allah, hewan yang harusnya halal, tapi disembelihnya tidak halal, tidak menyebut nama Allah, hewan itu jadi, dagingnya itu jadi haram. Atau mungkin menyembelihnya sudah sesuai syariat, ya, menyembelihnya udah menyebut nama Allah, sudah memenuhi syariat Islam, pemotongan syariat Islam. Ada lagi yang bisa bikin haram, masak dagingnya menggunakan alat masak yang bekas masakan yang haram. Contoh, masaknya pakai minyak babi, pakai penggorengannya bekas goreng makanan yang haram, itu dagingnya juga bisa jadi haram. Inilah yang disebut sebab karena proses. Ya. Ada pertanyaan? Bu Guru kasih kesempatan, ada yang mau bertanya dulu? Boleh, silakan. Mbak Febri ya, silakan.
Bu Guru, apa bedanya sebab karena sifat asalnya dengan sebab karena proses? Saya masih bingung, mohon untuk dijelaskan lagi, Bu Guru. Sudah jelas, Mbak Febri? Ada pertanyaan lain? Tidak? Ya, oke. Sepertinya anak-anak mulai tegang ya, tidak rileks. Coba kita rilekskan dulu dengan bernyanyi. Kita nyanyi dulu supaya otaknya rileks dulu, tidak tegang, tidak sepanang. Nyanyi dulu ya. Siap? Ya, 1, 2, 3. Mari kita belajar hukum dan haram dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan, haram adalah sesuatu yang dilarang. Sebab halal dan haram pertama zat asalnya, 2 karena sifat, 3 karena prosesnya, dasar hukumnya hadis dan ijtihad. Ingat selalu hukum halal dan haram. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, Bu Guru ada video. Ini videonya berkaitan tentang sebab-sebab halal dan haram. Silakan diperhatikan. Bu Guru bagi kelompok ya. Nanti tiap kelompok berdiskusi ya. Diskusi nanti anak-anak Bu Guru kasih 3 permasalahan, 3 kasus. Ya, dari 3 permasalahan itu atau 3 kasus itu, nanti anak-anak tentukan hukumnya halal atau haram, terus sebabnya apa, alasannya apa, gitu ya. Terus sikap yang harus kita lakukan apa sih sebaiknya kalau ada masalah seperti itu, atau kalau kita menemukan masalah seperti itu. Ya. Kelompok 1, kelompok 2 ya, kelompok 3, kelompok 4. Dan kelompok 5. Silakan anak-anak bekerja sama. Tulis dulu nama anggota kelompoknya. Sudah? Bisa dimulai presentasinya? Bisa dimulai presentasinya? Ya, kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan disampaikan hasil diskusinya. Kasus 1, Maya membeli permen impor. Setelah membaca komposisinya, ternyata mengandung gelatin dari babi. Jawaban kasus 1, membeli permen impor. Status haram sebab penetapan hukum mengandung gelatin babi. Sikap yang tepat tidak membeli permennya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, Bu Guru lihat ada kasus 1 ya. Ini jawabannya, ada kasus membeli permen impor. Permennya mengandung gelatin dari babi. Jawaban dari kelompok 1 haram karena mengandung gelatin babi. Sikap yang diambil tidak jadi membeli permen. Betul atau salah? Betul. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mencontek status halal haram syubhat haram sebab menerapkan haram karena Dina mencontek. Sikap yang tepat meningkatkan dan menekunnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kelompok 5. Untuk kasus-kasus atau permasalahan yang Bu Guru berikan, sepertinya Bu Guru lihat jawabannya sudah betul semua. Anak-anak sudah tahu sebabnya, sudah tahu sikap apa yang harus dilakukan. Sikap yang sebaiknya harus dilakukan itu anak-anak sudah tahu ya. Sudah tahu hukumnya, sudah tahu sebabnya, sebab halal dan haramnya, dan anak-anak sudah tahu sikap yang seharusnya dilakukan. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Sebelum Bu Guru tutup, coba kita simpulkan dulu bersama-sama. Kira-kira apa sih yang kita dapat dari pembahasan kita hari ini? Kesimpulannya kira-kira apa? Kira-kira kesimpulannya apa? Ada yang mau mencoba jawab? Boleh, silahkan. Kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya sebab halal dan haram ada 3. Zat asalnya sudah ditentukan Allah dalam Al-Quran. Sifatnya sifat dari benda itu sendiri. Proses karena perolehannya atau pengolahannya. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Lukna. Ya, tadi Mbak Lukna sudah menyimpulkan. Coba kita simpulkan bareng-bareng. Kesimpulannya pada hari ini yaitu sebab-sebab halal dan haram itu ada 3. Pertama karena zat asalnya. Yang kedua karena sifat asalnya. Yang ketiga karena proses. Selain 3 kesimpulan itu, kita tahu yang halal itu baik untuk kita, yang haram itu buruk untuk tubuh kita. Allah menentukan halal dan haram itu karena Allah Maha mengetahui apa yang baik untuk kita dan apa yang buruk untuk kita. Jadi kita harus berhati-hati ya, harus tahu sebab-sebabnya ya. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan anak-anak dari awal kita pelajaran sampai akhir, Bu Guru bagikan soal asesmen sumatif ya. Sudah semua ya? Ya. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai di akhir pada pelajaran hari ini. Ada yang menemukan kesulitan atau aman? Bisa semua? Coba dijawab aman? Aman atau ada kesulitan? Lalu Bu Guru tanya, kira-kira pembelajaran hari ini menarik apa tidak? Suka dengan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Tadi kita sudah belajar sebab-sebab halal dan haram. Selanjutnya pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang penerapannya dan manfaatnya. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.